Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ananda yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Apakah sudah sarapan? Apa sudah sholat duha? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar pembelajaran kita kali ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita lanjutkan, Ustadz berharap siapkan buku dan alat tulisnya masing-masing. Nah, hari ini kita belajar dan melanjutkan pembelajaran kita di tematik tema 4, kewajiban dan hakku, pada subtema 4, hak dan kewajibanku sebagai warga negara, pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Bacalah teks berikut ini. Berkunjung ke kantor kelurahan. Ali dan teman-temannya berkunjung ke kantor kelurahan. Mereka pergi ke kantor kelurahan ditemani oleh Pak Guru. Mereka ingin mengetahui tentang berbagai hal. Salah satunya adalah cara menjaga lingkungan daerah tempat tinggal. Pak Lurah sangat senang dikunjungi oleh Ali dan teman sekelasnya. Beliau menyampaikan bahwa setiap orang seharusnya menjaga lingkungan dengan baik. Lingkungan harus bersih, hijau, dan nyaman. Pak Lurah menyarankan agar setiap anak mulai membiasakan diri untuk menjaga kebersihan lingkungan. Setiap anak juga sebaiknya mempunyai tanaman atau pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan setiap siswa yang berkunjung beberapa bibit pohon gelodokan tiang untuk ditanam. Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon tersebut. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah atas bibit pohon yang telah diberikan. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohonnya dengan baik. Mereka menyadari bahwa lingkungan tempat tinggal yang baik harus bersih, hijau, dan nyaman. Nah, pada teks yang telah kita baca tadi, coba cermati kembali teks berkunjung ke kantor kelurahan. Nah, sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Nah, pada teks yang kita baca tadi terdapat beberapa kalimat saran loh, ya. Yang pertama adalah kalimat saran yang menunjukkan saran diantaranya pertama, Pak Lurah menyampaikan bahwa setiap orang seharusnya menjaga lingkungan dengan baik. Ya, kedua, Pak Lurah menyarankan agar setiap anak mulai membiasakan diri untuk menjaga kebersihan lingkungan. 3, setiap anak juga sebaiknya mempunyai tanaman atau pohon untuk dirawat. Nah, ini adalah kalimat saran. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, hijau, dan nyaman. Namun, terkadang kita jumpai sampah berserakan di tepi jalan. Saluran air yang tersumbat akibat tertutup sampah. Banyak pohon-pohon yang ditebang secara liar tanpa memperdulikan lingkungan. Nah, bagaimana perasaanmu mengetahui kondisi tersebut? Bagaimana saranmu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, di sini Ustadz sudah siapkan beberapa saran mengenai banyak pohon yang habis ditebang, antara lain sebagai berikut. 1. Setiap warga sebaiknya tidak menebang pohon secara sembarangan. Warga sebaiknya melakukan penanaman kembali
atau tebang tanam daerah yang pohonnya telah ditebang. Ketiga, warga sebaiknya merawat pohon sehingga pohon-pohon terjaga kelestariannya. Warga sebaiknya membuat dan melaksanakan program lingkungan hijau. Nah, ini adalah kalimat-kalimat saran mengenai tentang pohon yang habis ditebang. Pemerintah daerah ingin mengadakan kegiatan penanaman kembali hutan yang telah gundul atau disebut sebagai reboisasi. Ya. Reboisasi berkaitan dengan proses penghijauan. Dengan menjalankan penghijauan, lingkungan sekelilingnya akan lebih sejuk untuk ditinggali, membuat air tersedia dan terjamin serta dapat meningkatkan kesuburan tanah. Pemerintah daerah menugaskan beberapa kelompok untuk menanam bibit pohon pinus. Pemerintah daerah menugaskan 7 kelompok untuk menanam bibit pohon tersebut. Berapa banyak bibit yang dimiliki pemerintah daerah? Berapa banyak bibit yang diterima setiap kelompok? Nah, selanjutnya kita tentukan jumlah bibit yang dimiliki pemerintah daerah dan tentukan banyak bibit yang diterima setiap kelompok. Nah, pada pembelajaran sebelumnya cara menyelesaikannya, cara mencarinya itu kita mengambil angka ya, contoh kemungkinan yang angka itu bisa dibagi dengan banyak kelompok yang ditugaskan. Bisa habis dibagi dengan 7 ya. Jadi kita cari angka yang bisa habis dibagi 7. Nah, di sini Ustadz sudah berikan contoh. Misalnya 35 ya. Banyak bibit di pemerintah daerah itu 35. Caranya untuk mengisi titik-titik ini, banyak bibit untuk kelompok, itu kita bagi 35 dibagi dengan 7 ya. 35 dibagi 7 sama dengan 5. Ya, jadi banyak bibit untuk kelompok itu ada 5. Nah, kalau kita bagi ya, banyak bibit di pemerintah daerah dengan banyak bibit untuk kelompok ya sama dengan banyak kelompok yang ditugaskan, atau maksudnya 35 dibagi 5 itu pasti sama dengan 7, seperti itu. Jadi ingat ya bahwa 35 dibagi dengan 7 itu sama dengan 5. Kemudian yang kedua, saya berikan lagi contoh kemungkinan 28. Nah, cara mengisinya seperti tadi, cara mengisi titik-titiknya seperti tadi, 28 dibagi dengan 7 sama dengan 4. Ya, di sini banyak bibit untuk kelompok itu sama dengan 4. Kemudian kita isi lagi kolom ketiga ya. Contohnya banyak bibit di pemerintah daerah itu sebanyak 63. Bagaimana cara mengisinya? Ya, kita bagi 63 dibagi 7 sama dengan 63 dibagi 7 sama dengan 9. Seperti itu. Semoga anak-anakku semua di rumah memahami cara menyelesaikannya. Untuk lebih memahami pembelajaran kita kali ini, Ustadz memberikan tugas kerjakan soal ayo mencoba ya pada halaman 95. Kamu telah membuat topi sederhana dan menyebutkan cara membuatnya. Pembuatan topi sederhana tersebut menggunakan teknik lipat ya, teknik lipat. Masih ingat dengan cara membuat topi yang pada pembelajaran sebelumnya ya? Di sini kita akan kembali membuat topi yang sederhana, tetapi lebih dibuatkan lebih kreasi lagi. Kita buatkan lebih berkreasi lagi. Nah, pembuatan topi sederhana tersebut menggunakan teknik lipat. Ya, seni melipat sangat populer di Jepang. Seni melipat kertas yang populer di Jepang disebut origami.
Seni melipat kertas ini merujuk pada seni melipat kertas menjadi suatu bentuk atau gambaran tertentu. Bentuk yang biasa dibuat bisa berupa hewan, tumbuhan, ataupun benda tertentu. Pada saat membuat origami, ketelitian, kecermatan, akurasi, dan kerapihan harus diperhatikan. Seni melipat kertas memiliki manfaat. Selain menyenangkan, manfaat lainnya adalah dapat meningkatkan kreativitas dan motorik halus. Origami sangat baik untuk anak-anak karena membuat origami membutuhkan ketelitian dan imajinasi sehingga saraf otak anak akan bekerja dengan baik. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk membuat origami atau topi yang terbuat dari kertas. Nah, di sini pertama ambil selembar kertas karton, kemudian lipat kertas karton menjadi 2 bagian, sisi yang terbuka berada di bawah. Kemudian lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga. Lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas lalu tekan. Bukalah kertas perlahan lalu rapikan. Topi sudah siap dipakai, sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu. Nah, di sini ada langkah-langkahnya yang dengan menggunakan gambar kalian bisa mengikuti ya. Dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan 6. Kalian bisa mencobanya di rumah kalian masing-masing sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Kalian bisa memberikan warna sesuai dengan warna kalian yang kalian suka. Nah, di sini ada gambar ya. Gambar. Nah, pada gambar tersebut, masalah apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Bagaimana menurut pendapatmu mengenai masalah tersebut? Nah, pada gambar tersebut di sini itu menurut Ustadz tidak patut dicontoh ya. Kenapa tidak patut dicontoh? Karena di sini pada gambar ini banyak sampah yang berserakan. Nah, di gambar ini memang sih terdapat ada tempat sampah, tapi tempat sampahnya berserakan ya. Berserakan di mana-mana, sampahnya berserakan di mana-mana. Lalu ada orang yang menjual tapi cuek-cuek aja dengan keadaan yang ada. Dan tidak peduli dengan keadaan yang ada. Nah, di sini perlu sekali adanya kesadaran atau kepedulian orang di sekitar taman atau penjual menjaga kebersihan taman. Seperti itu. Menjaga kebersihan di tempat umum. Jalan raya merupakan tempat umum yang dapat dilalui oleh setiap warga. Menjaga kebersihan jalan raya merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Setiap hari, Ali dan teman-temannya berangkat ke sekolah melewati jalan desa. Jalan tersebut banyak dijumpai sampah yang bertebaran dan menumpuk. Sampah yang menumpuk dibiarkan begitu saja sehingga menghasilkan bau sampah yang sangat menyengat. Ali juga melihat orang-orang di jalan membuang sampah secara sembarangan. Membuang sampah secara sembarangan adalah perbuatan yang tidak baik. Sampah yang dibiarkan menumpuk akan menjadi sarang penyakit. Setiap warga seharusnya peduli pada kebersihan lingkungan. Mereka seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah sebaiknya diolah menjadi barang yang berguna. Nah, di sini ada kalimat permasalahan dan kalimat saran. Nah, kalian bisa menggarisbawahi yang mana permasalahannya, yang mana kalimat sarannya. Ya. Nah, adanya fasilitas umum wajib kita syukuri. Ayo kita menjaga jalan di lingkungan agar tetap bersih. Nah, tuliskan kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum. Nah, di sini ada Ustadz sudah menyiapkan kewajiban dan
hak kita berkaitan dengan jalan umum. Pertama, semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Wajib membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendara seperti SIM dan STNK. Wajib menggunakan pengaman seperti helm, sabuk pengaman, jaket, dan sebagainya. Kemudian hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan, misalnya jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Hak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Mendapat perlindungan hukum saat berkendara di jalan umum. Dan terakhir, mendapatkan keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Nah, apakah kamu selalu membawa bekal di sekolah setiap hari? Ya, membawa bekal adalah cara yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan makanan ketika berada di sekolah. Bekal dari rumah yang disiapkan orang tua sudah pasti aman untuk dikonsumsi. Selain itu, bekal yang kita bawa juga bisa bervariasi. Variasi makanan itu membuat kita mendapat gizi yang seimbang. Namun, jika tidak membawa bekal, kita dapat membeli jajanan di sekolah. Semua jajanan di sekolah terlihat enak, namun tidak semua jajanan yang terlihat enak itu baik untuk tubuh. Kita harus pintar memilih jajanan agar badan selalu sehat. Kalau salah makan, kita bisa terkena penyakit. Kita membutuhkan asupan energi ketika belajar di sekolah, terlebih lagi jika kita bersekolah dari pagi sampai sore. Tidak cukup hanya makan besar, kita juga butuh makanan ringan untuk memenuhi kebutuhan kalori. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan kalori adalah dengan makan jajanan di sekolah. Sayangnya, tidak semua jajanan di sekolah terjamin kebersihan dan keamanannya. Nah, Huda hendak membeli jajanan di halaman sekolah pada saat beristirahat. Banyak sekali jajanan yang dijual di sekolah, ada es krim, sosis, kentang goreng, bakso, somai, dan sebagainya. Huda suka jajan, namun ia dapat membedakan mana makanan yang sehat dan tidak. Ia sangat berhati-hati dalam memilih makanan agar tidak terkena penyakit. Huda memilih jajanan yang sehat. Bagaimana cara memilih jajanan yang sehat? Apakah kamu mengetahui jajanan yang sehat dan tidak sehat? Nah, untuk mengetahui kalian, Ustadz memberikan tugas, ya, kerjakan ayo berlatih halaman 100 pada halaman Kerjakan ayo berlatih pada halaman 100. Nah, di situ kalian memberi tanda centang jika menyatakan makanan sehat dan memberi tanda silang jika menyatakan makanan tidak sehat. Karena wabah corona masih melanda negeri kita, maka biasakan jaga jarak, selalu memakai masker, cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi, dan selalu stay at home. Alhamdulillah, pada pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.